Donatnya Pinkan Mambo guys. 3 box kayak gini 130.000. Hari ini reviewnya donat Pinkan Mambo. Review donatnya Pinkan Mambo. Fenomena donat Pinkan Mambo tidak hanya soal makanan manis yang dijual artis, tetapi cermin dari cara masyarakat mengonsumsi tren di era media sosial. Produk ini menjadi sorotan bukan semata karena kualitas, melainkan karena sensasi pemasaran. Pertanyaan pentingnya, apakah kesuksesan usaha cukup diukur dari viralitas, atau justru ditentukan oleh kualitas yang konsisten? 10 tahun yang lalu kan kakak udah jadi artis besar kan? Kan langsung jatuh miskin kan sejak pulang dari Amerika. Langkah Pinkan Mambo untuk beralih ke dunia kuliner patut diapresiasi. Sebagai artis yang popularitasnya sempat meredup, ia menunjukkan keberanian untuk mencari jalan baru melalui wirausaha. Donat sebagai produk pilihan yang tepat karena populer di berbagai kalangan. Ditambah personal branding, publik mudah tertarik pada awalnya. Ini membuktikan bahwa nama besar memang bisa menjadi modal bisnis. Namun, persoalan muncul saat konsumen mulai menilai harga, rasa, dan tampilan donat. Iki donat apa barbel? Cek antepe. Banyak yang merasa tidak sepadan, sehingga muncul kritik bahwa nilai jualnya lebih pada nama besar penjual. Publik diingatkan, popularitas hanya bisa mendongkrak penjualan sesaat, tetapi tidak menjamin loyalitas jangka panjang. Usaha akan bertahan hanya jika kualitas produk benar-benar memenuhi standar. Bukannya mau julid ya, tapi ini tuh 200.000 aku beli. Isinya itu 4 macam mix ya, cuman dapat kotaknya kayak gini nih, tuh ya. Strategi pemasaran yang penuh sensasi juga menimbulkan pro dan kontra. Sebagian orang tergoda untuk membeli demi ikut tren, sementara yang lain merasa jengah. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh media sosial dalam membentuk pola konsumsi. Produk dibeli bukan karena kualitas, melainkan demi pengalaman sosial, seperti memamerkan pembelian di internet. Dengan kata lain, donat ini berfungsi lebih sebagai simbol keterlibatan dalam percakapan publik ketimbang sekedar makanan. Aku sempat sedih, ngedrop. Tadi malam aku juga baru live gitu, aku dihujat 12.000 orang gitu di TikTok. Karena itu warna donat busuk. Dari sisi lain, fenomena ini memberikan pelajaran penting. Produsen perlu menyeimbangkan popularitas dan kualitas. Sensasi memang bisa menarik perhatian, tetapi hanya mutu yang konsisten mampu membangun kepercayaan konsumen. Bagi masyarakat, penting bersikap kritis dalam menghadapi tren viral agar keputusan konsumsi didasari kebutuhan, bukan sekedar ikut arus. Itu harus microwave dulu 1 menit karena donat pinggan itu persyaratannya bukan karena keras, tapi karena donat lain memang masih empuk. Aku nggak bilang donat lain satu merek ya, tapi menurut Pinkan jauh 10 kali lipat lebih enak donat Pinkan. Donat Pinkan Mambo menjadi potret bagaimana popularitas, strategi promosi, dan budaya konsumsi saling berinteraksi. Kreativitas Pinkan patut dihargai, tetapi keberlanjutan bisnis tidak bisa hanya mengandalkan kehebohan. Pelajaran yang bisa diambil, keseimbangan antara promosi, kualitas, dan konsumen yang bijak adalah kunci agar fenomena semacam ini tidak sekedar lewat seperti tren musiman. Jangan lihat packagingnya karena Menurut gue ini rasanya malah mirip kayak yang suka dijual bareng cakwe itu loh. Yang ini malah enak loh, yang kampungnya. Rasanya ngampung banget. Ini tuh kayak odading. Bagi gini kayak odading atau kayak donat? Odading. tebal, dagingnya tebal. Enak kayak roti cakwe yang apa sih?